Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kita di Belajar Lisensi Bersama. Pada kesempatan hari ini saya akan belajar tentang konstruksi molding. Di sini ada molding. Langsung saja Bismillahirrahmanirrahim. Konstruksi molding itu ini termasuk jenis molding two plate karena hanya dua plate saja. Jenis-jenis molding ada banyak. Ini yang paling simpel, molding dua plate. Langsung saja ke konstruksi pertama. Ini konstruksi keseluruhannya, molding konstruksi keseluruhannya ini. Kemudian saya akan menjabarkan satu persatu dari bawah sampai ke atas, dari bottom plate sampai ke top plate-nya. Langsung saja yang pertama adalah ini bottom plate. Ini ya, yang ini bottom plate. Kemudian yang kedua ini namanya spacer. Kemudian yang ini yang warna pink namanya ejector plate bawah atau biasa disingkat EPB atau backing plate bisa namanya. Kemudian yang keempat ini ganjel, ganjelnya itu di sini. Ini ganjel buat backing plate-nya, ejector plate bawahnya. Kalau dikonstruksi di sini nih, ya kan, tuh. Lanjut. Nah, ini ejector plate atas. Kenapa ada dua? Ini langsung ke konstruksinya, ada di sini. Sebentar. Nah, ejector plate atas itu buat dudukan di ejector pin yang biasa dan buat rumahan ejector sleeve, ejectornya, ejector sleeve. Kita hilangin. Nah, ini buat dudukan di sini. Terus pertanyaannya kenapa ini di slotting, ininya dikepras? Ini dikepras kenapa? Pasti untuk profilingnya, dia profilnya itu memiliki kontur di core-nya supaya tidak berputar ejector pinnya ini. Langsung kita cek di core cavity-nya ya. Nih. Nah, ini kan kalau berputar kan dia kan berubah bentuk. Kalau yang seperti ini juga sebenarnya sih nggak apa-apa. Kalau nggak ini dikasih stopper ini. Tapi kan supaya lebih aman dan lifetime-nya aman dan awet, dibuat stopan supaya pas pemasangan memudahkan pemasangan. Dan biasanya dikasih numbering 1 sampai berapa di ejector pad atasnya sama di pinnya, di marking gitu. Oke, lanjut. Nah, ini sama spacer ini akan bertemu. Ini namanya base core. Bedain core sama cavity itu gampang. Kalau core itu yang di bawah, cavity itu yang di atas. Terus kenapa ini ada cowakan? Cowakan ini karena ada insertnya. Kalau nggak ada insert, langsung ini insertnya. Terus gunanya ini apa? Ada cowakan ini. Cowakan ini untuk saat penyetingan di mesin injeksinya, kalau terjadi nempel itu bisa dipakai di sini, dicokil. Terus yang ini buat lokatornya. Kemudian ini e-ball buat saat fitting dan lain-lain. Kemudian ini buat cooling. Yang ini coolingnya sebentar. Mana ini cooling.
coolingnya ini buat pendinginnya ini, pendingin saat proses injeksinya. Dan sebelum melakukan profiling ini, pastikan ini udah di fitting dulu. Dan di sini ada o-ring supaya pas proses untuk lubangnya itu tidak rembes, pasti aman untuk pendinginnya. Kemudian lanjut yang ini. Ini namanya base cavity. Ini base cavity, ini base core. Satu bagian yang saling bertemu untuk menghasilkan produknya. Ini cat cavity-nya. Di cat cavity ini sama, ini untuk lokatornya tadi saling bertemu. Kemudian ini namanya, namanya apa? Lupa. Ini namanya venting untuk mengatur jumlah produknya, biasanya ini terakhiran buatnya. Ini namanya runner. Kemudian ini kan udah lanjut ke ini toplet, habis base cavity terus ke topletnya, terus locator ring yang ini nih. Fungsinya locator ring ini untuk setting di mesin injeksinya supaya mempermudah. Dan biasanya di sini tuh dibikin taper dan memudahkan lagi. Kemudian ini sprue bus. Sprue bus ini fungsinya di sini buat nozzle-nya. Untuk sprue bus ini dia taper ini dari kecil ke besar. Lanjut. Nah, ini yang saya tadi ngasih tebak-tebakan, ini runnernya itu ini. Biasanya kalau pakai yang hot runner ini nggak akan terbentuk, jadinya langsung produk, menghemat biaya material, tapi juga pemasangan awalnya sedikit lebih mahal untuk menggunakan hot runner. Kemudian lanjut ke ini yang bautnya ini ya, ini baut menyesuaikan dengan kondisi yang di sini ya. Udah saya pilah-pilah. Locator ring udah, bushing lah. Bushing ini pasangannya dengan gate pin. Jadi ini untuk penyearah ya, kayak locator ring buat core dan cavity-nya supaya masih satu jalan. Dan kalau di sini yang ini tadi nih, yang insert core-nya ini ada juga locator ringnya. Jadi ada dua locator ya. Yang paling penting itu yang ini. Ini biasanya dikalahin dulu. Yang penting yang ini. Jadinya saat pemasangan ini settingnya dari pin yang di sini dipilih, kemudian pindah ke sini, jangan dari sininya, karena ini yang dikalahkan. Yang paling urgent prioritinya di pinnya ini. Terus di sini ada dua pin ya, namanya ini ejector pin, ini ejector pin juga, tapi ada sleeve-nya. Bedanya apa? Bedanya di sini. Kita lihat di bottom plate-nya.
Kalau yang ejector sleeve, yang pin kecil ini nih, yang pin kecil ini nongolnya di bottom plate. Kemudian yang sleeve-nya ini nongolnya di ejector plate atas. Nah, ini. Jadi ada dua. Ini fungsinya buat apa? Ini fungsinya buat membentuk lubang produk di sini. Kita lihat di produknya. Ini di sini nih. Ini ya. Kita hilangin yang ejector pinnya. Nah, ini fungsinya di ejector sleeve itu fungsinya buat pembentukan ini. Kalau yang ejector biasa tadi fungsinya buat mendorong produk keluar atau rilis produknya. Kemudian ada return pin. Return pin ini fungsinya sama dengan gate pin, cuman dia kalau ngeliat di konstruksinya dia hanya tersambung dengan base core-nya. Jadi dia mengarahkan gerakan dari ejector plate atas dan ejector plate bawah. Yang atas bawah ini gerakan maju mundur ke sini, naik ke bawah ini supaya searah sehingga pinnya lurus dan tidak bengkok, lancar saat mekanisme penggerakan maju mundur di proses produksinya, seperti itu. Kemudian springnya ini fungsinya ya pegas, membalikan. Ketika didorong dengan pressure berapa dia akan balik lagi sesudah ejectornya gitu. Kemudian stopper ini, kalau stopper ini fungsinya sebentar, ini saya cek dulu. Ilangin langsung ke nah, stopper ini fungsinya buat apa lah? Biar beban yang diterima si base core-nya ini kan ini didorong ya. Nah, ini dorongnya dari sini supaya bebannya di sini nih nggak terlalu ininya nggak melengkung, karena beban ini kan harus hampa supaya ada ruang yang tidak terjadi flashing gitu ya. Jadinya di sini ini dikasih ganjel ini supaya bebannya itu merata, nggak bengkong di tengah. Kemungkinan bengkong kecil, cuman pasti ada defleksi gitu. Yang cooling tadi ini udah untuk pendingin, produk sudah. Nah, kalau diurutkan dari awal seperti ini. Ini bottom plate, kemudian ini yang spacer, kemudian ini ejector plate bawah, yang ini samakan biar pembanding konstruksi total. Yang ganjel yang bawah ini ya, ganjel ada dua ini buat bottom sama ejector plate bawah. Kemudian ejector plate atas, base core, insert core, base cavity ini, insert cavity di dalamnya yang tadi. Untuk ngelot
insert cavity-nya agak lama karena ini tak buat 2D tadi. Kemudian ini top plate-nya, ini all baut. Untuk baut saya tidak menjelaskan lebih detail ya, karena bautnya ini ya biasanya kalau untuk pemasangan gini bautnya itu menyesuaikan konstruksi moldingnya. Kemudian locating ring, kemudian bushing yang di sini ya, bushing itu di cavity-nya. Kalau sebentar biar paham ya, hilangin dulu. Nah, bushing itu di cavity-nya ini nih, namanya bushing. Bushing pasti di cavity, pastikan itu ya supaya paham. Kalau pin atau gate pin dia di core-nya, ini di core. Base cavity-nya hilangin dulu lah. Ini ketemu ini bushing sama, nah ini gate pinnya di core, kemudian bushingnya itu di cavity. Oke, kemudian lanjut di sprue bush. Sprue bush itu ini yang buat jalan masuk materialnya. Runner yang tadi yang jalan arah masuk material sudah dari sprue bush. Ejector pin nih yang ada dua tadi nih, ejector sleeve sama ejector pin. Kalau sleeve tadi sudah dijelaskan ya di EPA sama di bottom plate. Return pin yang ini untuk gerakan dari core cavity, base cavity-nya, sama di EPA EPB, ejector plate atas, ejector plate bawah. Supaya gampang itu A itu atas, B bawah. Jadinya kalau di yang lain-lain tuh yang ini namanya backing plate bisa, ini ejector plate bisa. Biasanya untuk memudahkan ini plate atas sama bawah. Kemudian ciri-cirinya itu dia untuk yang atas itu lebih tipis daripada yang bawah kebanyakan. Kemudian spring, stopper ini, cooling di sini udah ada. Biasanya layout cooling itu menyesuaikan dengan konstruksi moldingnya, apakah itu ada insertnya atau tidak, langsung atau bagaimana jenisnya, coolingnya itu liquid apa hot runner. Kemudian kalau hot runner kan juga harus mengikuti layout ininya, kan hot runner kan ditanam di dalam besinya ini gitu. Kemudian produk yang tadi udah simple untuk ini. Untuk pengembangan molding selanjutnya itu sebenarnya sama untuk mekanisme dan fungsinya, hanya saja dari mekanismenya saja yang ditambahkan. Ada yang nanti ada molding triplet, ini modelnya model taper, jadinya menggunakan angular pin dan lain-lain. Ini contoh simpelnya dulu dari saya sampai di sini. Kalaupun ada yang kurang jelas dan kurang paham, bisa dicoret-coret di kolom komentar. Dari saya cukup sekian dulu. Terima kasih. Saya tutup sampai di sini. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.